Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh pembahasan prediksi penilaian akhir semester kelas 8 semester ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nama saya Mutia Hafiz dari kelas 8.1 dengan nomor absen 27 pada mata pelajaran matematika, dan hari ini saya akan membahas mengenai jawaban prediksi PAS atau penilaian akhir semester ganjil kelas 8. Soal pertama, kita mulai dengan bagian A, pilihan ganda. 1. Tentukan 3 suku berikutnya dari pola berikut. 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Pilihannya ada A, 13, 21, 34, B, 21, 12, 17, C, 11, 14, dan 17, D, 9, 11, dan 15. Maka jadi 3 suku berikutnya yaitu 13, 21, 34, yaitu A. Ada pada opsi A, yakni 13, 21, dan 34. 2. Barisan aritmatika mempunyai nilai suku ke-8 dan suku ke-12 berturut-turut adalah 18 dan 34. Nilai suku ke-18 barisan tersebut adalah A 96, B 78, C 64, D 58. Jadi nilai suku ke-18 dari barisan tersebut adalah 58, yaitu D. 3. Jumlah bilangan bulat antara 10 dan 100 yang habis dibagi 3 adalah A 1605, B 1620, C 1650, D 1665. Jadi jumlah bilangan bulat antara 10 dan 100 yang habis dibagi 3 adalah 1665, yaitu D. Seorang pemborong akan membuat ruko dengan menggunakan tiang-tiang kayu. 2 ruko memerlukan 20 kayu, 3 ruko memerlukan 28 kayu, dan seterus mengikuti deret aritmatika. Banyak batang kayu untuk membuat 11 ruko adalah titik-titik A 572 batang, B 520 batang, C 450 batang, D 420 batang. Jadi jumlah banyak batang kayu untuk membuat 11 ruko adalah 572 batang, yaitu A. 5. Sebatang bambu dipotong menjadi 6 bagian. Panjang potongan bambu yang satu dengan lainnya membentuk barisan geometri. Panjang potongan bambu terpendek 12 cm. Sedangkan potongan bambu terpanjang 384 cm. Panjang bambu semula adalah A 780 cm, B 756 cm, C 724 cm, D 708 cm. Jadi panjang bambu semula adalah 756 cm, yaitu B. 6. Diketahui titik A 3,1, titik B 3,5, titik C minus 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan menjadi A segitiga sama sisi, B segitiga sama kaki, C segitiga siku-siku, D segitiga sembarang. Jadi apabila ketiga titik tersebut dihubungkan akan menjadi segitiga siku-siku, yaitu C, atau membentuk segitiga siku-siku, yaitu C. Di sana sudah saya tambahkan gambar. 7. Dalam koordinat kartesius terdapat titik A minus 1,0, titik B 4,0, titik C 2,3, dan D. Jika keempat titik dihubungkan akan membentuk trapesium siku-siku, maka koordinat titik D adalah A 3,1, B 4,1, C minus 1,3, D minus 1,4. Jawab, jika keempat titik dihubungkan akan membentuk trapesium siku-siku dan koordinat titik D adalah minus 1,3, yaitu C. Di sana sudah saya tambahkan gambar agar lebih terlihat cukup jelas. 8. Diketahui garis M sejajar dengan sumbu X berjarak 3 satuan dari sumbu X dan berada di atasnya. Sedangkan garis N sejajar dengan sumbu Y berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berada di sebelah kirinya. Titik potong garis M dan garis N adalah A 3,5, B 3,-5, C 5,3, D minus 5,3. Jawab, jadi titik potong antara garis Y sama dengan 3 dan garis X sama dengan minus 5 adalah X, Y sama dengan minus 5,3, yaitu D. Ada pada opsi D. 9. Perhatikan perjalanan Budi pada denah berikut. Budi menggunakan kendaraan umum dari Bundaran menuju SMP Negeri 10. Jika jarak Bundaran ke sekolah tujuan adalah 8 km dan kecepatan kendaraan yang ditumpangi Budi 30
km per jam. Lama perjalanan Budi sampai ke sekolah adalah A 15 menit, B 16 menit, C 18 menit, D 20 menit. Jadi, lama perjalanan Budi untuk ke sekolah adalah selama 16 menit, yaitu B. 10. Relasi dari A ke B pada diagram panah di bawah ini adalah A 237, B 679. A kurang dari, B kelipatan dari, C lebih dari, D faktor dari. Maka relasi dari A ke B yakni faktor dari, yaitu ada pada opsi D, faktor dari. Diberikan himpunan A, faktor prima dari 90, dan B, kelipatan persekutuan antara 2 dan 5 yang kurang dari 35. Banyak korespondensi satu-satu yang terjadi antara A dan B adalah A 3, B 6, C 24, D 120. Jadi korespondensi satu-satu yang fungsi fx adalah 2x plus 3. Jika nilai fr sama dengan 17, maka nilai a adalah, jadi nilai a adalah 7, yaitu C. Ada pada opsi C, yaitu 7. 13. Seorang ibu melahirkan bayi dengan berat 3,2 kg setiap 2 minggu, beratnya bertambah 250 gram, mengikuti grafik linear sampai 12 bulan. Jika berat bayinya 8,2 kg, maka usia bayi tersebut adalah A 8 bulan, B 9 bulan, C 10 bulan, D 12 bulan. Jadi ketika berat bayi 8,2 kg, maka usia bayi tersebut adalah 10 bulan, yaitu ada pada opsi C. 14. Perhatikan gambar di bawah. Gradien dari ruas garis PQ adalah A minus 4/3, B minus 3/5, C 3/4, D 5/3. Jadi gradien dari ruas garis PQ adalah minus 3/5, yaitu B. 15. Persamaan garis yang melalui titik minus 5,4 dan memiliki gradien minus 3 adalah A, Y plus 3X sama dengan 11, B, Y min 3X sama dengan 11, C, Y min 4X sama dengan min 13, D, Y plus 3X sama dengan minus 11. Jadi persamaan garis lurus yang melalui titik minus 5,4 dan memiliki gradien minus 3 adalah Y plus 3X sama dengan minus 11, yaitu D. Ada pada opsi D, yakni Y plus 3X sama dengan minus 11. 16. Persamaan garis yang melalui titik 4, minus 3 dan tegak lurus dengan garis 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0 adalah A 2Y plus 3X sama dengan 6, B min 2Y plus 3X sama dengan 6, C 2Y plus 3X sama dengan minus 6, D 2Y min 3X sama dengan 6. Di sini apabila kita memakai 4X min 6Y plus 10 sama dengan 0, maka hasilnya ada pada opsi A, yaitu 2Y plus 3X sama dengan 6. Namun apabila kita tetap memakai 4Y min 6X plus 10 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 3Y plus 2X sama dengan 8 min 1. Atau 3Y plus 2X sama dengan 7. 17. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis melalui titik 3,4 dan titik 5,1 adalah A 2Y plus 3X sama dengan minus 24, B 2Y min 3X sama dengan 24, C 2Y plus 3X sama dengan 24, D 2Y min 3X sama dengan minus 24. Jadi hasilnya adalah 2Y plus 3X sama dengan 24, yaitu C. 18. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas A sejajar B, persamaan garis B adalah, jadi persamaan garis B adalah 2X min Y min 3 sama dengan 0, yaitu A. 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Persamaan garis G yang tegak lurus garis H adalah A 3X plus 2Y sama dengan 0, B 3X min 2Y sama dengan 0, C 2X plus 3Y sama dengan 0, D 2X min 3Y sama dengan 0. Jadi persamaan garis G tegak lurus garis H adalah 3X min 2Y sama dengan 0, yaitu B. 20. Selesaian dari sistem persamaan 3X plus 2Y dikurang 4 sama dengan 0 dan X min 3Y dikurang 5 sama dengan 0 adalah A 2,1, B 2,-1, C min 2,1, D min 2,-1. Jadi selesaian dari sistem tersebut yaitu X, Y, jadi 2,-1 yaitu B.
21. Selisih umur seorang ayah dengan anaknya 40 tahun. Jika umur ayah 3 kali lipat dari umur anaknya, maka umur anak tersebut adalah A 10 tahun, B 15 tahun, C 20 tahun, D 25 tahun. Umur ayah adalah 60 tahun, sedangkan umur anaknya adalah 20 tahun, yaitu C. 22. Jumlah dua buah bilangan caca adalah 65 dan selisihnya adalah 15. Nilai dari dua bilangan terkecil adalah A25, B40, C50, D80. Jadi nilai terkecil dari dua bilangan tersebut adalah 25, yaitu A25. 23. Panjang suatu persegi panjang adalah 1 cm lebih lebarnya. Jika keliling persegi panjang 35 cm, maka luas persegi panjang adalah di sini apabila kita tetap menggunakan 35 cm sebagai kelilingnya, maka hasil yang sebenarnya lebarnya kita dapat di sini 8,25 cm. Luasnya kita dapat 8,25 cm. Namun apabila kita memakai 30 cm, maka hasilnya adalah 56 cm kuadrat yang ada pada opsi C. 24. Pengelola perahu wisata menarik biaya yang berbeda untuk orang dewasa dan anak-anak. Satu keluarga yang terdiri atas dewasa dan 2 anak-anak membayar Rp62.000 untuk anak perahu. Keluarga lainnya terdiri atas 1 orang dewasa dan 4 orang anak-anak membayar Rp75.000. Manakah di antara sistem persamaan berikut yang dapat kalian gunakan untuk menentukan biaya X untuk penumpang dewasa dan biaya Y untuk anak-anak? A. 2X plus 2Y sama dengan 75, X plus 4Y sama dengan 62, B plus 4Y sama dengan 62, B X plus Y sama dengan 62, X plus Y sama dengan 75, C 2X plus 2Y sama dengan 62, 4X plus Y sama dengan 75, D 2X plus 2Y sama dengan 62, X plus 4Y sama dengan 75. Sistem persamaannya yaitu 2X plus 2Y sama dengan 62, X plus 4Y sama dengan 75, yaitu D. 25. Ferry memiliki banyak lembaran uang 10 ribuan dan 5 ribuan dengan perbandingan 2:3. Jika jumlah uang Ferry Rp140.000, maka banyak lembaran uang 10 ribuan adalah A 6 lembar, B 8 lembar, C 10 lembar, D 12 lembar. Jadi lembaran uang 10 ribuan ada 8 lembar, yaitu B. 26. Berdasarkan gambar berikut, panjang PQ adalah, jadi panjang PQ adalah 30 cm, yaitu A. Di bawah ini merupakan panjang sisi segitiga siku-siku, kecuali A 2 akar 3 cm, 2 cm dan 4 cm, B 3 cm akar 7 cm dan 4 cm, C 8 cm, 6 cm dan 10 cm, D 5 cm, 6 cm dan 7 cm. Maka sedangkan dalam soal ditanya yang bukan segitiga siku-siku. Jadi jawabannya yaitu pilihan atau opsi D. 28. Pada segitiga PQR dengan panjang sisi-sisi PQ dan R, pernyataan di bawah ini yang benar, kecuali A. Jika P kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang R kuadrat, maka segitiga PQR segi-siku di P. B. Jika P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat, maka segitiga PQR siku-siku di Q. C. Jika Q kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R kuadrat, maka segitiga PQR siku-siku di Q. D. Jika R kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah P kuadrat, maka segitiga PQR siku-siku di R. Jadi kemudian di sini setelah beberapa teks yang saya sudah tulis di dalam gambarnya, di situ diketahui bahwa pernyataan atau opsi D salah karena sebagai sisi terpanjang miring adalah Q, sehingga mencari sisi kuadrat lain selalu dikurangi. Harusnya Q sama dengan 90 derajat, bukan R, sehingga jawabannya adalah opsi D, yakni jika R kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah P kuadrat maka segitiga PQR siku-siku di R. 29. Sebuah menara mempunyai ketinggian 37,8 meter. Seorang anak berdiri memandang puncak menara pada jarak 10,5 meter. Jika tinggi anak 1,8 meter, C 37,5 meter, D 30,25 meter. Kemudian jadi jarak pandang anak tersebut ke puncak menara adalah 37,5 meter, yakni C. 30.
Seorang pilot dalam pesawat melihat kota A dan kota B dari ketinggian 8 km. Kota A terletak pada jarak pandang 17 km di depan pesawat, sedangkan kota B terletak pada jarak pandang 10 km di belakang pesawat. Jarak kota A dan kota B adalah A 21 km, B 20 km, C 17 km, D 15 km. Jadi jarak kota A dan kota B adalah 21 km, yaitu ada pada opsi A. Selanjutnya kita masuk di bagian B, yakni uraian. 1. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Tentukan nilai A jika fa sama dengan 23. Kita jawab di sini fx sama dengan 2x plus 5, fa sama dengan 23. Maka fungsi A sama dengan 2a ditambah 5. Fungsi A sama dengan 23. Kita masukkan persamaan di sini. Maka fungsi A sama dengan fungsi A. Berarti persamaannya tadi kita masukkan aja, tinggal 2a plus 5 sama dengan 23. 2a, 5-nya kita pindah ruas ke kanan, jadinya dia dikurang, jadi negatif 5. Jadi 2a sama dengan 23 dikurang 5. 2a sama dengan 23 kurang 5, 18. Berarti a sama dengan 18, kita pindahin 2-nya ke sebelah kanan. Kita pindah ruasin, jadinya dia dibagi 18 bagi 2 sama dengan 9. 2. Diketahui segitiga ABC yang memiliki koordinat A -1,2, B 5,2, dan C 3,6. Gambarlah segitiga tersebut pada koordinat kartesius dan tentukan luasnya. Di sini sudah saya gambarkan dengan titik-titik yang sudah diucapkan dengan A -1,2, kemudian B-nya 5,2 dan C-nya 3,6 membentuk segitiga. Kemudian luas segitiganya, rumus yang digunakan adalah L sama dengan setengah dikali A dikali T. Itu alas sama dengan A sama dengan AB, tinggi sama dengan T sama dengan CP, panjang AB sama dengan 6 satuan, panjang CD sama dengan 4 satuan. Maka penyelesaiannya yaitu setengah dikali AB dikali CD. Setengah dikali AB-nya tadi 6 satuan dikali CD-nya tadi 4 satuan. Di sini bisa kita coret 6 dan 2 jadinya 3. 6 bagi 2 itu 3. Jadi 1 kali 3 kali 4 jadinya 12. Jadi luas koordinat kartesius tersebut adalah 12 satuan. 3. Uraian. 4 orang anak bernama Rian, Kiki, Dwi, dan Aldi. Rian dan Aldi berbadan tinggi, anak yang lain tidak. Rian dan Kiki berkulit kuning, anak yang lain tidak. Kiki dan Dwi berambut ikal, anak yang lain tidak. A. Buatlah diagram tiap anak dengan jenis fisiknya. B. Siapakah yang berkulit kuning dan berambut ikal? Jawab A. Diagram panah. Di sini sudah saya buat diagram panahnya bahwa Rian ini tinggi dan berkulit kuning. Kemudian Kiki ini dia berkulit kuning dan rambut ikal. Kemudian si Dwi dia cuma berambut ikal dan Aldi dia adalah anak yang tinggi. Kemudian di soal B, siapakah yang berkulit kuning dan berambut ikal? Berdasarkan diagram panah tersebut, yang berkulit kuning dan berambut ikal adalah Kiki. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 120 meter. Jarak kaki anak dengan permukaan tanah yang berada tepat di bawah layang-layang adalah 40 meter. Hitunglah tinggi layang-layang tersebut jika tinggi tangan yang memegang ujung benang berada 1,2 meter di atas permukaan tanah. Jawab. Kita misalkan atau simbolkan tinggi layang-layang dari tangan anak sama dengan C, panjang layang-layang sama dengan A, jarak kaki dengan permukaan tanah di bawah layang-layang sama dengan B. Kemudian tinggi tangan yang pegang ujung benang itu kita simbolkan sebagai D, dan kemudian tinggi layang-layang di atas permukaan tanah sebagai N. Penyelesaiannya C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. C kuadrat sama dengan 120 meter pangkat 2 dikurang 140 meter pangkat 2. C kuadrat sama dengan 120 M pangkat 2 itu hasilnya adalah itu 14.400 M dikurang 40 meter pangkat 2 itu 1.600 meter. Jadi kalau misalkan kita kurangin 14.000 kurang 14.400 dikurang 1.600 jadinya C kuadrat sama dengan 12.800 meter. Kemudian untuk mencari C-nya kita akarkan, jadi C sama dengan akar 12.800 meter, C sama dengan 113,14 meter. Maka tinggi layang-layang dari permukaan tanah N sama dengan C plus A, N sama dengan 113,14 ditambah 1,2 meter sehingga N-nya 114,34 meter. 5. Suatu jenis bakteri setiap menitnya membelah diri menjadi 2 bagian. Jika mula-mula ada 5 bakteri, tentukan banyak bakteri pada menit ke-10. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, berarti U yang dicari adalah suku ke-10, berarti U10 sama dengan 5 dikali 2, N-nya tadi
kita masukkan itu 5 dikurang 1, sehingga 5 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 5 dikali 16 sama dengan 80. Sehingga banyak bakteri pada menit ke-10 adalah 80 bakteri. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Berikut adalah jawaban saya terkait prediksi pas semester ganjil kelas 8. Mohon maaf bila selama penyampaian saya terdapat kekurangan dan kesalahan. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Berikut adalah jawaban saya terkait prediksi pas semester ganjil kelas 8. Mohon maaf bila selama penyampaian saya terdapat kekurangan dan kesalahan. Mohon bimbingan, kritik, dan sarannya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.